Oke, selamat pagi pemirsa di rumah. Salam dari rumah saja, dari Anceni TV. Oke, ini berhubung kita di rumah, kita akan review beberapa headline atau mungkin isu-isu yang muncul di media sosial ini. Nah, yang pertama mengenai bansos, bantuan sosial. Ini ramai sekali, apalagi virus COVID-19 yang sudah berjalan selama 2 bulan ini tentu menimbulkan dampak yang serius bagi masyarakat, apalagi bagi mereka yang di PHK atau mungkin kehilangan kerjaan. Bansos ini memang sangat rawan sekali. Ini sangat dibutuhkan, tetapi untuk Kota Surabaya pelaksanaannya hari ini untuk bansosnya belum turun. Nah, saya coba kita review ya dari media-media, seperti kita ambil Jawa Post dulu. Di sini Menko PMK atau Muhadjir Effendi ini mengakui bahwa data terpadu kesejahteraan sosial untuk penerima bantuan sosial ini masih belum sempurna. Nah, mungkin ini salah satu sebabnya kenapa bantuan sosial yang saat ini sudah kalian lihat mungkin ada di Pemkot atau mungkin di kecamatan belum turun atau belum sampai ke masyarakat. Karena emang dari Kementerian ini datanya mengakui bahwa datanya nggak sempurna. Kalau ini tetap diteruskan, takutnya akan menjadi chaos, akan menjadi kekisruhan di masyarakat sendiri. Gitu. Dan di sini harapannya adalah peran RT dan RW sangat dibutuhkan untuk penyempurnaan data ini. Nah, ini Pak RW, Pak RT kudu sabar. Mungkin setelah bansos diturunkan akan banyak sekali komplain dari warga yang belum menerima, dan ini larinya ke RT dan RW pasti. Jadi mohon untuk kesabarannya, menerima keluhan mereka benar menyampaikan ke kelurahan atau ke kecamatan seperti itu. Dan satu lagi yang saya cermati di sini adalah dari Jawa Post, masih tetap mengenai bansos, itu dari Presiden Jokowi itu minta minggu ini semua bantuan sudah diterima oleh warga atau masyarakat. Nah, ini PR besar, PR yang sangat besar bagi kelurahan maupun kecamatan maupun pemerintah kota daerah untuk segera mendistribusikan bantuan yang mungkin memang sudah ada di lokasi kepada masyarakat, tanpa menimbulkan kekisruhan atau kerutan data yang nanti akan mengakibatkan masyarakat menjadi komplain. Nah, mungkin ini ya, apa ya, Pemkot ini mungkin ingin segera data bantuan ini turun, namun masih berkutat dengan masalah data. Ini yang kerawanan di situ memang. Kalau emang itu datanya nggak sempurna, akan menjadi kisruh yang cukup riskan di masyarakat. Dan harapannya emang segera turun untuk minggu ini, sehingga masyarakat yang membutuhkan bisa segera menerima dan memanfaatkan bantuan sosial tersebut. Oke, sekarang kita pindah ke CNN. Oke, dari CNN ini headline-nya mengenai THR, tunjangan hari raya. Nah, seperti kita ketahui bersama bahwa kalau udah lebaran begini, yang ditunggu-tunggu oleh mereka yang masih bekerja adalah THR atau tunjangan hari raya. Tapi di sini pengusaha masih belum bisa memastikan kapan THR akan diberikan kepada pegawainya atau pekerjanya. Hal ini karena memang banyak sekali perusahaan yang aktivitasnya atau produktivitasnya menurun akibat pandemi dari virus COVID-19 ini. Bisa kita lihat penjualan menurun, produksi menurun, maka pemasukan atau income perusahaan itu juga akan menurun tentunya. Dan inilah yang mengakibatkan banyak pengusaha yang masih belum bisa memastikan kapan mereka akan memberikan THR kepada karyawannya. Nah, opsinya
selain mungkin ada perusahaan yang mampu mungkin bisa tepat waktu atau mungkin 1 minggu sebelum Lebaran. Nah, bagi yang nggak mampu, mereka bisa mengambil opsi pindah untuk menyerahkan THR di akhir tahun atau dicicil kayak kreditan, itu leasing model ini. Jadi mereka mencicil pemberian THR kepada karyawannya, dan ini memang mungkin opsi yang 50-50 ya. Pengusaha bisa tetap beraktivitas tanpa membebani keuangan perusahaan, dan karyawan tetap menerima hak yang seharusnya mereka terima, yaitu THR. Nah, yang ketiga ini kita lihat headline dari kompas.com. Di sini tertulis judulnya, WHO bersikeras bahwa virus corona bukan buatan manusia. Nah, seperti yang dilansir oleh beberapa media beberapa waktu lalu, bahwa Presiden Amerika Donald Trump menegaskan bahwa virus corona ini berasal dari laboratorium yang ada di kota Wuhan, Cina. Nah, berarti secara nggak langsung Donald Trump mengklaim bahwa virus ini adalah buatan manusia. Namun WHO itu menyanggahnya bahwa virus corona ini murni varian dari binatang, yaitu kalau sini awalnya adalah dari kelelawar. Ya, seperti yang ketahui mungkin dari awal-awal virus ini merebak bahwa corona ini berasal dari kelelawar yang dimakan oleh manusia, kemudian dari situlah tertular virusnya. Dan memang di Wuhan ini yang awalnya menjadi epicentrum ini terdapat penyebaran virus ini di pasar lokal yang menjual hewan-hewan buas seperti kelelawar dan lain sebagainya. Oke, dari Detik kita melihat ada headline khusus di sini adalah pemerintah pertimbangkan opsi cuti lebaran diganti pada saat Idul Adha. Nah, beberapa waktu lalu sempat beredar bahwa opsi libur lebaran ini diganti akhir tahun, karena memang pemerintah mungkin mempunyai tafsiran bahwa pandemi COVID-19 ini akan berakhir pada akhir tahun, sehingga libur cuti lebaran digeser ke akhir tahun. Namun di sini setelah ada masukan lagi, ini masih opsi ya, belum pasti atau belum ketentuannya, bahwa cuti lebaran ini diganti pada saat Idul Adha, jadi lebih dekat lagi ya. Jadi ini adalah ungkapan dari Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Republik Indonesia, Doni Monardo, yang mengungkapkan opsi bahwa berkaitan tanggal libur cuti lebaran 2020 bisa bergeser pada waktu Idul Adha. Namun ini juga masih melihat situasi dan kondisi pandemik virus corona yang masih berlangsung saat ini. Dan mungkin kalau kita banyak yang tanya-tanya kapan sih virus corona ini atau COVID-19 ini akan berakhir. Dan mungkin ini pertanyaan yang wajib ditujukan kepada diri kita sendiri. Sejauh apa dan sepatuh apa kita terhadap protokol kesehatan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah, seperti pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, atau nggak keluar pada saat nggak keluar rumah kalau tidak ada sesuatu yang urgent. Semakin keras dan semakin kuat kita patuh pada anjuran pemerintah, maka semakin cepat pula Indonesia terbebas dari virus COVID-19 yang saat ini sudah sangat meresahkan dan membuat orang bosan lama seperti itu. Ya, oke. Sekian dulu review-review dari media online mainstream yang ada update hari ini. Nanti di kesempatan yang depan kita akan review lagi beberapa media atau berita-berita dari media online ini yang cukup hangat untuk kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.